Untuk membahas pesan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, sudah ada narasumber tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariko Wibawa Satria, dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas Wilson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Hariko. Mas Hariko, ada banyak sekali sebenarnya yang ditekankan Prabowo Subianto bahkan sebelum dia dilantik menjadi presiden dan ketika ia di pidato perdananya. Nah, pada saat pembekalan hari ini kepada para menteri dan juga wakil menteri dan juga kepala lembaga, apakah hal tersebut juga yang akan ditegaskan oleh Prabowo Subianto? Ya, terima kasih Mas Wilson, Kang Ujang dan seluruh pemirsa BTV Berita 1. Jadi Pak Prabowo melihat ya, seharusnya dengan kesuburan tanah, dengan luas laut kita, dengan sumber daya alam yang sudah ada, kita itu sudah sangat maju. Bisa dikatakan orang miskin tidak sebanyak seperti sekarang lah gitu. Jadi beliau ini gregetan. Jadi beliau itu mencoba ya membangun empati, menyentuh dari hati ke hati terhadap para pejabat, bukan hanya para menteri tetapi para pejabat di pusat dan di daerah, bahwasanya jangan sampai ada lagi kepikiran ya, kepikiran saja jangan untuk memanfaatkan ya kewenangan kekuasaan untuk kepentingan keluarga ya, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan. Itu selalu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Makanya selalu dia menyampaikan, coba lihat bagaimana ada orang tua 70 tahun yang masih bekerja, ada anak-anak yang kurang gizi. Karena memang Pak Prabowo itu tidak bisa melihat penderitaan, tidak bisa melihat orang yang kurang gizi, tidak bisa melihat orang yang susah. Maka harapannya betul-betul ini, karena kesempatan kita ini betul-betul kesempatan yang sulit didapatkan lagi. Jadi 2045 itu pilihannya kita jadi negara maju atau negara terjebak seperti sekarang ini gitu loh. Itu yang selalu ditekankan oleh Pak Prabowo. Makanya dia menyampaikan, karena selain itu juga proyek-proyek ke depan ini kan sangat besar. Ada makan bergizi gratis 71 triliun, kemudian ada renovasi sekolah untuk 22.000 sekolah 20,3 triliun, ada swasembada pangan 15 triliun, uangnya sangat besar. Maka Pak Prabowo berpesan, jangan, hati-hati betul dengan anggaran. Maka hari ini kalau kita lihat di susunan acara yang beredar itu, dari pagi sampai siang itu, fokusnya memang tentang penanaman sikap anti korupsi. Ada 3 yang kita perhatikan itu komitmennya, komitmen untuk tidak korupsi, komitmen untuk tidak main-main dengan anggaran, komitmen untuk tidak main-main dengan uang negara. Yang kedua, komitmen untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia apapun suku, bangsa, dan golongannya. Yang ketiga, komitmen untuk bekerja keras, agar target-target dari program prioritas itu benar-benar tercapai. Makanya perlu penggemblengan yang sangat serius di Akademi Militer Magelang gitu. Baik, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, perlukah juga selain pesan tegas, perlukah ada sanksi yang harus diramu oleh Presiden Prabowo Subianto supaya menteri-menterinya supaya menteri-menterinya ikut aturan dari Prabowo Subianto, Kang Ujang? Ya, apa yang disampaikan Pak Presiden sudah sangat baik ya, sudah sangat jelas, sudah sangat clear, dan itu ada batas-batasan yang harus diacu oleh para menteri tersebut. Nah, apakah harus ada sanksi? Iya dong. Kalau aturan, penekanan, ataupun instruksi, lalu juga katakanlah perintah, kalau tidak ada sanksinya agak sulit di Indonesia ini. Oleh karena itu ya sanksinya apa? Ya sanksinya itu ya pertama, kalau kita mau bicara tentu dievaluasi dulu. Yang kedua itu tahap berikutnya adalah memberikan ya reshuffle. Tentu reshuffle itu menjadi sebuah sanksi yang berat bagi para menteri maupun wakil menteri ketika mereka kerjanya tidak perform, tidak baik, tidak bagus gitu ya, katakanlah tidak sesuai dengan harapan Pak Presiden, maka Pak Presiden layak untuk bisa mereshuffle dan mengganti sang menteri maupun wakil menteri. Jadi sanksi yang terberat itu, tetapi kan harus dievaluasi dulu, harus diingatkan dulu bahwa kinerjanya sudah terpenuhi belum, kinerjanya baik tidak. Ini kan harus menjadi standar atau parameter atau ukuran
untuk bisa menilai para menteri termasuk memberi sanksi. Ya tentu Pak Prabowo sudah paham betul apa yang harus dilakukan, makanya selalu menekankan pemberantasan korupsi, kesejahteraan sosial, dan ini kan menjadi isu-isu yang sejatinya harus betul-betul menjadi kebijakan yang dieksekusi oleh Pak Prabowo. Ya kita berharap pemerintah baru ke depan adalah komitmen kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraannya itu betul-betul diimplementasikan dalam sebuah kebijakan. Jadi ya kita paham betul di masa lalu, di sebelum-sebelumnya, banyak isu-isu sosial, banyak isu-isu kerakyatan yang itu juga hanya di atas kertas, tidak betul-betul implementatif. Oleh karena itu, ke depan dengan semangat yang baru, ya Presiden baru, Kabinet baru, ini harapan kita adalah bagaimana Pak Prabowo bisa merealisasikan janji-janjinya, bisa berkomitmen kepada rakyat ke depan, sehingga bukan hanya elit yang happy, tetapi juga rakyat yang happy. Saya meyakini Pak Prabowo punya skema ya untuk bagaimana mengevaluasi para menteri, bagaimana memberi sanksi, bahkan yang mengancam kata meresapel ketika mereka kerjanya tidak bagus. Saya punya harapan besar kepada Pak Prabowo dan publik pun punya harapan itu. Oleh karena itu ya sejatinya dengan keyakinan dan komitmen yang tinggi agar mereka betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat. Betul, Bang Wilson. Baik Pak Hariko, mengenai evaluasi tadi, ini yang cukup menarik adalah baru beberapa hari menjabat, namun masyarakat ini sudah memfokuskan pada ada surat yang seharusnya acara pribadi tapi menggunakan kop negara seperti itu, dan juga ini menarik perhatian masyarakat tentunya. Kalau bentuk evaluasi yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo kepada para menterinya untuk hal-hal seperti ini seperti apa? Apakah juga akan menerapkan mungkin yang biasa umum di masyarakat atau di perusahaan-perusahaan seperti ada SP 1, 2, 3 atau teguran seperti apa yang akan diberikan? Ya, tentunya kita mengapresiasi ya permohonan maaf dari yang bersangkutan, kemudian janji untuk tidak mengulangi. Adapun mengenai mekanisme sanksi apa yang akan diberikan, kami mohon maaf, itu belum bisa kami sampaikan karena itu hak dari Bapak Presiden Prabowo. Namun kami meyakini Pak Prabowo akan memberikan yang terbaik untuk perbaikan ke depannya. Dan kita melihat juga respon dari netizen itu luar biasa ya. Tadi kami melihat sebuah data mengenai pembekalan di Magelang ini untuk para menteri. Jadi sekitar 60% dari netizen itu bukan hanya di Twitter, tapi kalau yang kami lihat di sini itu juga di Facebook, di YouTube, di Instagram, dan di berbagai platform media sosial, ada 60% netizen yang merespon positif terhadap kegiatan pendidikan pembekalan di Magelang ini. Kemudian 35% netral, hanya 3% yang negatif. Artinya memang besar harapan dari masyarakat ini dengan setelah pembekalan ini terjadi perubahan, tidak ada lagi yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan pribadi, tapi harapannya betul-betul fokus ya terhadap kepentingan masyarakat. Makanya kemarin dalam sidang kabinet Pak Prabowo menyampaikan bahwa saja kita semua punya kepentingan, tetapi yang utama itu adalah kepentingan nasional, kepentingan masyarakat. Nah, pengkondisian pikiran seperti itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi acara pembekalan di Magelang ini bukan dalam rangka merespon 1-2 kejadian, tapi benar-benar merespon karena kita punya tantangan global yang begitu besar. Kemudian kita juga di dalam negeri kita juga punya tantangan, tetapi sesungguhnya kita punya kekuatan yang lebih besar, yaitu modal persatuan itu tadi. Dan Pak Prabowo selalu mengatakan kunci dari keberhasilan adalah persatuan dari para elit ini. Tentunya sampai hari ini kita masih optimis ibu bapak kita yang menjadi menteri adalah orang-orang yang berkomitmen untuk tidak korupsi dan untuk melayani seluruh masyarakat dan untuk bekerja menuntaskan mencapai target berbagai program prioritas. Baik, Kang Ujang, seberapa efektif pembekalan yang dilakukan di Magelang ini nanti untuk menyatukan lebih dari 100 pembantu Prabowo Subianto di pemerintahan selama 5 tahun ke depan, Kang Ujang? Ya, saya tetap husnudon ya, berprasangka baik. Itu kan niat baik dari Presiden baru ya, Presiden Pak Prabowo yang berkomitmen dalam banyak hal.
Oleh karena itu niat baik itu ya perlu didukung oleh publik, oleh masyarakat, sehingga betul-betul Pak Prabowo ya bisa mengefektifkan menterinya itu. Kalau kita lihat dari berbagai macam latar belakang menteri dan wakil menteri kan butuh disinergikan, butuh disatukan untuk katakanlah bisa bekerja dengan satu orkestra kepemimpinan Pak Prabowo dalam kabinet. Jadi satu, saya meyakini bahwa itu adalah bagian daripada kebersamaan untuk bisa bekerja gitu. Tentu hasil ilustrasikan ada 3 Baik. Kang Ujang, mohon maaf kami putus-putus menerima suara Anda. Sepertinya sinyal kurang baik, Kang Ujang. Kami akan potong sedikit, Kang Ujang. Mohon maaf karena sinyalnya kurang bagus. Saya ke Mas Hariko. Mas Hariko, menteri diminta untuk bekerja kepada masyarakat Indonesia. Tapi bagaimana jika menteri yang ternyata ada menteri yang meminta untuk menaikkan anggaran dengan embel-embel bekerja untuk warga dan juga mewujudkan visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi untuk naik anggarannya juga ini dinilai warga cukup fantastis seperti itu. Tanggapannya seperti apa? Ya, itulah kenapa diadakan pembekalan di Magelang ini. Jadi pembekalan di Magelang ini dalam rangka menyatukan visi kemudian langsung aksi. Jadi di sana akan betul-betul ditanamkan kesadaran betapa susahnya Indonesia ini merdeka. Bahkan Pak Prabowo sering mengatakan saya ini tidak ada apa-apanya. Jadi Pak Prabowo itu bilang saya Prabowo Subianto tidak ada apa-apanya dibanding dengan para pahlawan yang tidak ada batu nisannya, alias yang pahlawan tanpa nama itu. Betul-betul dibangun kesadaran sehingga itu betul-betul sudah tidak ada lagi motivasi-motivasi pribadi, motivasi ya memang setiap para menteri, para pejabat itu berasal dari misalnya salah satu golongan, salah satu suku, agama, ras, organisasi dan lain sebagainya. Tetapi kepentingan golongan, kepentingan organisasi itu sungguh terlalu kecil dibandingkan dengan kepentingan nasional kita yang begitu besar. Makanya Pak Prabowo di Magelang ini kalau kita lihat dari susunan acara yang beredar, itu memang sama sekali bukan militerisasi, bukan ospek, bukan militerisme, tapi betul-betul sebuah acara yang didesain secara khusus untuk membangun kesadaran bahwa kita ini punya kepentingan nasional yang besar, bahwa masyarakat miskin masih banyak. Itulah kata Pak Prabowo, kita jangan malu, kita akui kita punya banyak masalah, korupsi ada di pusat sampai daerah, itu kita hilangkan karena itu syaratnya biar kita maju. Gitu. Baik, kita harapkan pembekalan yang saat ini dilakukan di Magelang meskipun dalam waktu singkat tapi bisa menyatukan visi dan misi antara para menteri dengan Presiden Prabowo Subianto supaya semuanya bisa berjalan dengan baik selama 5 tahun mendatang. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden Hariko Wibawa Satria dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Kang Ujang Komarudin. Sehat selalu Bapak-bapak. Baik, sama-sama.